Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya bisa mengudara pada kesempatan kali ini untuk menyapa para pemirsa sekalian yang budiman. Sebagaimana biasa kita akan membahas hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita dengan pembahasan yang sangat menarik, tentunya syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustadz Dr. Sanai. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ala kulli hal nikmat kalau disapa Sidogirian. Alhamdulillah, Ustadz. Saya senang Ustadz melihat panjenengan karena kelihatan selalu energik Ustadz. Barangkali bisa berbagi tips kepada teman-teman terlebih dahulu Ustadz sebelum kita bahas ini. Saya tidak bisa menjawab dengan sebenarnya karena ini sebenarnya tidak sama dengan di hati saya. Oh begitu. Apa yang tampak belum tentu mewakili gitu. Kan banyak orang Jawa mengatakan orang Madura itu peribahasa Madura. Gimana Ustadz? Keng lah beda jangan pepeh beca, keng lah gelek jangan nate sosa. Itu kan sudah ada lagi Ustadz, loko tak deru. Banyak. Baik, terima kasih Ustadz. Kita masuk pada pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan banyaknya mungkin ini tema ini berangkat dari banyaknya keluhan para istri, jeritan para istri yang menyampaikan suaminya yang tidak mau bekerja, suruh berangkat kerja, tidak mau kerja, tidur terlalu tidur dan sebagainya. Sebenarnya Ustadz, menurut kacamata agama kita ini suami tidak bekerja ketika sudah berumah tangga ini bagaimana hukumnya Ustadz? Dalam waktu yang singkat untuk membicarakan istri yang mempermasalahkan suami tidak bekerja ini. Iya. Apa ya, dalam waktu yang singkat mau kita sampaikan ini sebenarnya tidak cukup. Saya terheran-heran sebenarnya jenengan mengatakan istri mempermasalahkan suami yang tidak bekerja. Harusnya yang jadi masalah itu ketika ada kesalahan menurut kacamata agama. Misalkan istri tidak dinafkahi. Kalau suami tidak bekerja tapi uangnya triliunan, waduh crazy rich. Ini untuk apa mempermasalahkan suaminya tidak bekerja? Tapi saya putar lagi pikiran saya, seorang istri tidak akan mempermasalahkan suaminya tidak bekerja. Betul. Kalau memang ada uangnya. Betul. Nah, berarti mungkin berangkatnya pertanyaan itu dari situ, Ustaz. Oh, inilah menggunakan ilmu kelas 6 ibtidaiyah di pondok pesantren. Ya, betul. Ini berarti dikrus sabab wa iradatul musabbab. Semacam itu, dari kerja ada uang kan seperti itu. Ya kan, berarti ini di uang. Sebab akibat Ustaz ya. Iya, seperti itu. Iya. Mungkin gini ya, untuk mengobati ini memang suami dosa kalau tidak menafkahi dosa, menterlantarkan istri dosa. Karena wa ashiruhunna bil ma'ruf itu difirmankan oleh Allah, itu kewajiban bagi suami. Di antara berbaik kumpul dengan istri itu ya menafkahi, berbicara halus. Jadi jangan sampai berbicara kasar. Bukan hanya urusan tidak bekerja, sudah tidak bekerja, bicaranya kasar. Wah. Jadi tidak betul Ustaz ya, meskipun mohon maaf ini, nafkahnya sudah terpenuhi, sudah banyak, bicaranya kasar juga tidak betul ya. Bukan hanya tidak betul, haram. Dosa, iya dosa, tidak boleh. Wa ashiruna bil ma'ruf itu bicaranya harus. Saya sering juga seperti yang saya sampaikan dengan kata-kata saya bahwa seringkali lah sekarang ini orang kalau di luar kayak kucing, di rumahnya kayak macan. Gimana ya? Kalau di luar, coba ada orang naik sepeda, salah jalan, tanya kepada lelaki itu yang sudah beristri tadi, yang garang kalau kepada istrinya. Ketemu orang di jalan, dia pasti mengatakan dengan kata-kata halus, Pak, mau tanya? Oh iya, dari awal sudah senyum. Betul. Ya karena orang lain, wanita lain lah kamu. Ini bahaya. Tapi ketika istrinya bertanya, Mas, korennya di mana? Kamu cari sendiri, mata kamu memang tidak melihat apa? Nah, ini kan gairah.
Iya, singa lah kalau di rumahnya, di luar kayak kucing. Raja hutan. Iya, ini anggora di luar. Ini, Betul. Harimau di rumahnya, ini bahaya. Harusnya dia berhalus kepada istrinya, bukan meladeni dengan ungkapan indah untuk orang lain. Jadi yang betul gimana Ustaz? Di luar jadi kucing, di dalam juga jadi kucing Ustaz? Oh jangan di kucing kedua-duanya. Ini bahaya. Maksudnya tetap begini, artinya prioritas perbuatan halus itu harusnya kepada istrinya. Jadi mengatakan karena halus. memang sesuai firman Allah tadi Ustaz. Iya. Tapi itu bagi dari sisi suami ya, harus menafkahi istri dengan baik, menggauli istrinya dengan baik, hidup rumah tangga itu dengan baik. Tapi ini bukan hanya cukup kepada suami ya Ustaz. Karena ada kok cerita istri itu orang di masa wanita solihah di masa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu Ustaz. Itu namanya Siti Muti'ah. Jadi dari namanya sudah memberitahu siapa yang diberi nama seperti itu. Karena al-ismu itu ya dulu alal musamma semacam itu. Nama akan menunjuk nama adalah doa. Nama adalah doa. Maka yang diberi nama seperti doa yang dipanjatkan. Muti'ah ini pernah kedatangan Sayyidatina Fatimah. Ceritanya panjang, tapi intinya kebaikan dia dengan suaminya. Setelah Siti Fatimah masuk ke dalam rumah Siti Muti'ah, ini terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Bukan kaget yang ingin lari atau bagaimana, tapi kagum-kagum betul. Kenapa? Karena di hiasan dinding rumahnya Siti Muti'ah ini tidak seperti zaman sekarang ya Ustaz, yang banyak hasil selfie-nya ditempelkan di dinding-dindingnya. Ada yang pakai gini gitu itu. Ada yang pakai gini. Itu milenial Ustaz? Iya, milenial. Itu enggak. Hiasan dindingnya itu ada kipas angin di sebelah kanan, tapi kipas pakai tangan ya, karena ini zaman dulu. Diletakkan di dindingnya sebelah kanan, kemudian ada handuk di sebelah kiri, kemudian di tengah, di atas pintu tengah itu ada cambuk. Makanya Siti Muti'ah dengan terkagum-kagum dan terkaget-kaget, kok hiasan dindingnya semacam ini. Muti'ah, ini hiasan apa Muti'ah? Buat apa kamu ini? Apa ngeletakkan kipas di sini, kemudian handuk di sini? Maka bilang kemudian Siti Muti'ah, Sayyidatina Fatimah, ini kipas angin, kalau suami saya datang, katanya, handuk ini saya ambil dulu, saya bersihkan keringatnya, kemudian saya kipasi biar tidak berkeringat lagi. Masya Allah. Ini Siti Muti'ah senyum-senyum, Siti Fatimah senyum-senyum, Masya Allah, Muti'ah luar biasa untuk menghadapi suaminya. Tapi begitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menunjuk kepada cambuk yang ada di atas pintu tengah rumahnya itu, kalau ini buat apa cambuk itu Muti'ah? Ini Sayyidatina Fatimah, jikalau pagi hari suamiku mau berangkat lagi bekerja, bukan Ustadz, mau berangkat bekerja, cambuk ini saya ambil, saya ikuti, saya buntuti suamiku sampai ke pintu depan. Begitu keluar dari pintu, aku pegang tangannya, Mas jangan berangkat dulu, tolong pegang cambuk ini. Kalau sejak Mas datang sampai sekarang pergi untuk berangkat kerja, ada perbuatanku selaku istrinya Mas yang perlu ridhonya Mas, ada yang tidak Mas ridhoi. Pukul sekarang, cambuk saya sekarang, jangan nanti di akhirat. Ini Siti Muti'ah. Masya Allah. Luar biasa. Ini adalah Sayyidatina Muti'ah semacam ini, yang ketika itu disaksikan oleh Sayyidatun Niswan fid dunya hatta akhirah Sayyidatina Fatimah. Ini kan luar biasa. Ini sebetulnya yang perlu sampailah kepada anak-anak kita, bahwa ada wanita yang semacam itu. Toh kemudian kalau ada suami yang tidak baik, tidak serta-merta istri itu langsung berontak untuk tidak jadi wanita baik. Karena Siti Asiyah itu di bawah naungan Fir'aun. Selaknat itu suaminya, tapi istrinya tetap mardiyah, yaitu Sayyidatina Asiyah. Oleh karenanya, kalau ada istri menanyakan bagaimana suamiku tidak bekerja, kalau tidak menafkahi, kan ada cara secara syar'i. Tidak perlu menggunjing suaminya, ya tinggal laporan kepada Pak Mudin kalau sekarang, atau datang tahu dia tidak bekerja dan tidak menafkahi. Tidak menafkahi, ya minta cerai, tidak dosa karena memang tidak dinafkahi. Iya, masalahnya sekarang ini tengkar apa, ruwet atau apa, ini kan jadi tidak enak rumah tangganya. Betul. Jadi pada intinya dari apa yang kita bahas pada
pada kesempatan kali ini bekerja itu bukan jadi titik poin pembahasan saja, tapi tidak menafkahinya. tidak menafkahinya itu. Yang jadi Kalau masalah. uang sudah banyak ya enggak masalah sih tidak kerja itu. Tapi saya kira orang-orang sudah tahu yang dimaksud tidak bekerja itu karena tidak menafkahi. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ustaz pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Para pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Nadir Sanai berkenaan dengan suami tidak mau bekerja. Itu sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terakhir dari kami untuk para pemirsa, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan untuk mengisi kolom komentar. Ya, insya Allah komentar-komentar tersebut akan kami rangkum dan kemudian akan kami angkat sebagai tema pembahasan pada episode yang akan datang. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.